sama Ibu Suminah. Iya Mbak, dengan saya. Baik Pak, apakah benar atas nama pasien Ibu Suminah, umurnya 65 tahun, alamatnya di Setiabudi, Solo? Iya Mbak, saya suaminya. Baik Bapak, mohon maaf sebelumnya Pak, apakah saya bisa minta waktunya Bapak sebentar untuk konseling mengenai obat-obatan untuk Ibu Suminah? Iya Mbak, saya masih banyak waktu. Kalau begitu, mari ke ruangan saya terlebih dahulu Pak. Iya Mbak. Baik Pak, silahkan duduk. Iya Mbak. Iya. Baik Pak, sebelum terima kasih. Perkenalkan, saya Rizky Wardani, aku veteriner bertugas di rumah sakit hari ini. Baik Bapak, sebelumnya bagaimana ya Pak tentang penjelasan tentang nama obat, cara minumnya, dan juga harapannya setelah istri Bapak meminum obat ini ya Pak? Iya Bu, jadi maaf sebelumnya. Tadi saya kurang mengerti dan kurang paham dengan apa yang dijelaskan oleh dokter. Setahu saya, obat ini dapat menyembuhkan penyakit kolesterol dan hipertensi yang dialami istri saya. Untuk masalah lain, cara minum obatnya, jamnya, dan efek sampingnya saya belum mengerti. Terus saya mau bertanya, obat-obat ini apa bisa langsung menyembuhkan penyakit istri saya ya? Karena berpengaruh sekali dengan apa aktivitas setiap harinya istri saya. Oke, baik ya Pak ya. Jadi gini Pak ya, untuk obat-obat ini itu kalau langsung menyembuhkan itu belum bisa, tetapi obat-obat ini nanti kalau misalkan istrinya Bapak sudah meminum obat ini dengan rutin, harapannya bisa menurunkan kadar kolesterol dan juga kadar hipertensinya Pak. Jadi kalau nanti sudah rutin minum obat, nanti bisa mengontrol ya Pak ya, jadi lebih mengontrol untuk tekanan darah tinggi dan juga kadar kolesterolnya dari istri Bapak. Oh iya Bu. Jadi untuk masalah penyakit istri saya itu masih baru-baru saja. Ya, jadi baru ya Pak ya. Oke, sebelumnya apakah istri Bapak mempunyai riwayat alergi obat? Oh, kalau untuk masalah alergi obat istri saya tidak ada Bu. Iya, apakah sebelumnya juga sudah mengkonsumsi vitamin ataupun obat-obat lain untuk mengatasi hipertensi dan juga kolesterolnya? Belum ada Mbak. Oke, baik Bapak ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya Pak ya obatnya. Jadi nanti ada 5 obat ya Pak. Terus nanti yang pertama itu ada furosemid Pak. Nanti furosemid ini diminumnya 1 kali sehari di pagi hari sesudah makan. Kenapa di pagi hari? Karena kan furosemid ini ada efek sampingnya sering buang air kecil. Jadi nanti kalau misalkan diminumnya di malam hari ataupun siang, takutnya mengganggu aktivitas dari istri Bapak. Jadi lebih baik diminumnya pagi hari ya Pak ya. Terus nanti obat ini sebaiknya kalau misalkan sudah diminum nanti disimpan ya Pak ya. Terus fungsinya apa Mbak ini Mbak? Ya, terus nanti fungsinya ini untuk mengontrol pengeluaran cairan di dalam tubuhnya istrinya Bapak. Jadi nanti ini berkhasiat karena berkaitan dengan hipertensi dan juga kolesterol dari istri Bapak tadi ya Pak ya. Terus yang selanjutnya untuk siang hari nanti ada ini Pak, ada lisinopril dan juga fenofibrate. Nah ini nanti obatnya khasiatnya apa? Nah yang lisinopril ini obatnya untuk tekanan darah tingginya istri Bapak. Terus yang fenofibrate nanti untuk mengontrol kadar kolesterol dari istri Bapak. Terus nanti obat ini masing-masing diminumnya 1 kali 1 ya Pak ya di siang hari. Lalu nanti kadar
tekanan darah tinggi itu kan biasanya lebih sering kambuhnya itu di siang hari ya Pak. Jadi nanti lisinopril ini maka disarankan diminum siang hari karena pasti akan lebih efektif ya Pak ya. Terus nanti obat ini diminumnya ini satu untuk siang hari, ini juga satu siang hari, sehari sekali ya Pak ya, satu tablet. Diminumnya semuanya sudah makan. Untuk efek samping dari kedua obat ini ada yang mual, mengantuk, terus pusing gitu ya, bisa juga diare, tetapi itu tidak terjadi ke semua pasien ya Pak ya, jadi tidak perlu khawatir. Kalaupun nanti ada muncul efek samping, kalau misalkan efek sampingnya parah bisa langsung ke dokter ya Pak ya, tapi kalau misalkan efek sampingnya itu masih bisa diatasi dan juga normal, nanti dibiarkan saja, nanti bisa hilang sendiri Pak. Terus nanti selanjutnya ada ini Pak, yang terakhir itu nanti ada kalsium 95 sama nanti ada simvastatin Bapak. Nah, simvastatin ini nanti diminumnya malam hari Pak, 1 kali sehari. Terus nanti ini untuk kalsium 95 juga diminum 1 kali sehari. Untuk manfaatnya, kalau yang simvastatin ini untuk mengatasi atau mengontrol, menurunkan kadar kolesterol dari istri Bapak. Lalu nanti ini efek sampingnya agak sedikit nyeri ya Pak di persendian, tapi itu tidak berlangsung secara lama. Nanti akan sembuh sendiri. Nah, untuk kalsium 95 ini sebenarnya multivitamin Bapak ya, untuk multivitamin dan mineral. Jadi nanti obat ini itu juga diminum 1 kali sehari sesudah makan di malam hari. Nah, selanjutnya nanti obat ini ya Pak ya, dari efek samping itu semuanya, tidak semuanya ya Pak ya, obat ini bisa menimbulkan efek samping untuk semua pasien. Nah, jadi tidak perlu khawatir Bapak ya, kalau misalkan ada efek samping yang saya sebutkan tadi muncul dan juga parah, bisa langsung berkonsultasi ke dokter. Selanjutnya nanti untuk obat-obat ini ya Pak ya, disimpannya di suhu ruang antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan juga dijauhkan dari jangkauan sinar matahari langsung Bapak. Selain itu juga dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Lalu nanti kalau misalnya Bapak di rumah punya kotak obat, sebaiknya disimpan dalam kotak obat ya Pak ya. Terus nanti kalau Bapak mau menggunakannya lagi, nanti bisa dicek dulu kadaluarsanya ya Pak ya. Kalau misalkan nanti ada obat yang sudah kadaluarsa, sebaiknya tidak diminum ya Pak ya, takut nanti ada hal yang tidak diinginkan. Lalu Pak ya, selain ini nanti kalau misalkan nih ya, terus Bapak nanti istrinya Bapak lupa minum obat nih ya, Bapak juga lupa belum mengingatkan, nanti bisa diminumnya. Kalau misalkan yang furosemid tadi ya Pak, diminumnya pagi. Terus nanti ingatnya agak jam-jaman siang lah. Kalau misalkan belum lebih 2 jam dari jam minum, langsung diminum pas ingat saja Pak. Tapi tidak boleh double, jadi cukup 1. Nah, selanjutnya nanti selain obat-obat ini untuk membantu mempercepat penyembuhan penyakit istri Bapak, sebaiknya ya Pak nanti dihindari dulu untuk makan-makanan yang berlemak, bersantan, gorengan, terus nanti juga kacang-kacangan gitu ya Pak. Terus nanti dibanyak minum makan buah-buahan. Kalaupun minum air putih yang cukup air putihnya ya. Terus istirahat. Terus nanti untuk hipertensi dikurangi makan makanan yang asin ya Pak ya. Terus nanti kalau yang menunya juga istirahatnya yang cukup, olahraga yang cukup juga, minimal jalan-jalan pagi lah Pak ya, 30 menit gitu ya. Terus nanti juga berjemur juga bagus Pak ya, tapi di jam-jam yang bagus, mulai dari jam 9 sampai jam 12. Baik Pak, kalau begitu apakah Bapak sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Iya Mbak, kurang lebihnya saya sudah paham dengan penjelasan dari Mbak apoteker. Ya, jadi sebelumnya maaf nih Pak ya, saya mau tanya, istri Bapak itu aktivitasnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Untuk aktivitas aktifnya ya Mbak, itu kisaran jam 8 sampai jam 12 siang, kemungkinan jam segitu. Oke, untuk jam tidurnya?
Untuk jam tidurnya mungkin jam 9 malam. Oh baik, jadi gini ya Pak ya, nanti untuk mengurangi istri Bapak lupa minum obat ataupun juga Bapak lupa mengingatkan, nanti akan saya buatkan jadwal untuk minum obat ya Pak, sekaligus nanti akan saya berikan kartu obat. Nah, dimana kartu obat itu nanti itu ada misalkan nama obatnya sama jamnya dan juga tanggalnya. Nanti kalau misalkan setelah minum obat dicentang ya Pak, jadi itu nanti tidak bisa nanti bapak dan juga istrinya nanti tidak lupa minum obat. Nah untuk jadwalnya ya Pak ya, untuk yang furosemid kan tadi pagi, paginya itu jam 7 karena kan tadi aktivitasnya mulai dari jam 8 sampai jam 12 tentunya aktif ya. Jam 7 nanti minum furosemid. Tapi sudah makan ya Pak? Iya, sudah makan 1 kali 1. Terus nanti di siang hari jam 2 siang atau jam 14.00 nanti diminumnya yang lisinopril sama fenovibrat 1 kali 1. Untuk yang malam sebelum tidur jam 9 ya Pak, diminum yang simvastatin dan juga kalsium 95. Nah baik Bapak, jadi gitu nanti untuk aturan minumnya. Terus nanti dirutin ya Pak ya minum obatnya supaya nanti juga cepat sembuh gitu. Lalu satu lagi Pak, kalau misalkan nanti obatnya sudah tinggal 3 hari diminum gitu ya, berarti 3 hari sebelum obatnya habis, nanti saya sarankan untuk kontrol lagi ke dokter. Jadi nanti sebelum obat habis harus ke dokter lagi untuk dicek lagi oleh dokter bagaimana nanti perkembangan penyakit istrinya Bapak. Jangan lupa nanti juga kartu obatnya dibawa ya Pak ya, jadi nanti dokter bisa tahu gitu loh apa penyebab dari mungkin istri Bapak kadar kolesterolnya belum turun, mungkin karena ada obat yang tidak patuh diminum ya. Jadi saya sarankan untuk nanti sebelum obatnya habis ya 2 atau 3 hari gitu ya Pak ya, nanti bisa datang ke dokter. Baik Bapak, apakah Bapak sudah paham dan Bapak apakah saya boleh minta Bapak untuk mengulangi apa yang saya sampaikan? Oke Mbak, saya mau jelaskan, saya ulangi bukan jelaskan apa yang dari Mbak sampaikan ke saya. Yang pertama, ini ada 5 obat, fungsinya berbeda-beda, namanya beda-beda. Yang pertama ini furosemin. Furosemin ini diminum di pagi hari jam 7. Ini fungsinya untuk mengontrol cairan yang keluar dari istri saya. Iya, betul. Untuk efek sampingnya dari obat furosemin ini adalah sering buang air kecil. Makanya kenapa kok diminum di pagi hari, nantinya yang ditakutkan pada malam hari, kalau diminum di malam hari mengganggu waktu istirahatnya istri saya begitu. Ini yang furosemin. Yang 2 ini ada lisinopril dan fenovibrat. Untuk lisinopril ini buat kadar gula, penurun kadar gula. Lisinopril untuk tekanan darah tinggi ya? Tekanan tinggi. Yang lisinopril ini buat untuk tekanan darah tinggi. Yang fenovibrat ini untuk kolesterol. Nah, obat ini diminum di siang hari jam 2. Terus untuk efek sampingnya itu sering mual, muntah, pusing dan sebagainya. Tapi untuk efek samping ini sebagian pasien juga tidak mengalami. Tapi untuk suatu saat kalau istri saya mengalami efek samping yang hebat atau yang lebih parah, nanti saya bisa langsung ke konsultasi ke dokter lagi. Saya tanyakan keluhan istri saya seperti itu. Untuk yang kedua obat selanjutnya yaitu kalsium 95 sama simvastatin. Simvastatin ya. Kalau kalsium 95 ini adalah multivitamin. Yang simvastatin ini apa ya Mbak?
Untuk simvastatin itu nanti sebagai penurun kolesterol. Simvastatin juga mempunyai fungsi sebagai penurun kolesterol. Dan sama dengan obat Finocibrat tadi ya Mbak ya, Iya, berarti. betul. Tapi untuk diminumnya ini di malam hari sebelum tidur. Iya, betul. Iya. Terus untuk obat-obat ini semua diminumnya sesudah makan semua. Untuk masalah obat seperti itu. Untuk penyimpanan obat diusahakan disimpan di tempat yang bersuhu 25 derajat sampai 30 derajat yang dimasukkan di suhu ruangan. Kalau memang ada kotak obat, disimpan di kotak obat saja dan dijauhkan dari sinar matahari secara langsung dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk masalah pendorong atau support kegiatan atau untuk membantu percepatnya penyakit istri saya berkurang, yang pertama kurangi makanan-makanan yang bersantan, terus kacang-kacangan seperti itu ya Bu, terus gorengan, malah diperbanyak, istirahat, minum air putih rutin, terus istirahat yang nyenyak. Dan untuk pagi hari kemungkinan istri saya bisa Bu untuk olahraga, mungkin lari-lari pagi, mungkin 15-30 menit, sepertinya bisa untuk istri saya. Untuk masalah konsultasi ini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik Pak. Jadi Bapak sebenarnya sudah sangat paham ya Pak ya dengan obat-obat yang saya sampaikan dan juga aturan minumnya, lalu nanti harapannya setelah minum obat ini gitu ya. Jadi nanti saran dari saya jangan lupa harus patuh minum obat ya Pak ya. Jadi kesembuhan setiap pasien dan juga ini kan khususnya untuk istri Bapak itu tergantung dari kepatuhan minum obat. Kalau misalkan nanti minum obatnya rutin juga bisa cepat sembuh, nanti kadar kolesterol, kadang tekanan darah tingginya juga bisa lebih stabil ya. Terus nanti Bapak juga nanti akan saya berikan ini ya Pak ya, kartu obatnya. Untuk kartu obatnya di sini kan ada ini ya Pak, ada tanggalnya, ada jam, nah sama nama obatnya. Nanti kalau misalkan nih besok pagi istri Bapak sudah minum furosemid, nanti dicentang di tanggal besok, berarti besok itu tanggal 6 ya Pak ya. Jadi di tanggal itu. Seterusnya Pak, untuk obat-obat yang lisinopril, Finocibrat dan juga kalsium sama simvastatin tadi. Jadi kartu obat ini penting ya Pak ya untuk nanti diisi. Nah jangan lupa nanti dibawa ke dokter kalau untuk mau nebus obat lagi untuk konsultasi ya Pak ya. Jadi sepertinya itu saja Pak yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan juga sebelumnya ini Pak, ini kartu nama saya ya Pak ya. Nanti kalau misalkan ada yang Bapak ingin tanyakan lagi, apa mungkin sampai rumah nanti dia lupa gitu ya, nanti bisa Bapak hubungi nomor di sini ya Pak ya. Jadi nanti bisa langsung menghubungi saya. Oke Pak, terima kasih Bapak atas waktunya ya. Terima kasih sangat. Saya juga ucapkan semoga lekas sembuh dan hati-hati di jalan, nanti obatnya bisa terus dikasih ya Pak ya. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Ini saya bawa ya Pak. Tunggu Pak, hati-hati di jalan ya.